Selamat malam, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita tidur, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sampai pada malam hari ini. Sebentar kami akan membaca firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Matius 24 ayat 7 sampai 14 dengan judul Bertahan dan berjaga-jagalah hidup pada akhir zaman. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurkaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Amin. Kehancuran Bait Allah di Yerusalem menjadi tanda berlangsungnya masa penuh huru-hara di seluruh dunia sampai waktu kedatangan Kristus tiba. Saat ini kita hidup pada zaman akhir. Kapan kesudahan akhir zaman ini hanya Bapa Surgawi yang tahu. Bait Allah di Yerusalem merupakan bangunan yang paling besar dan megah. Sesudah Bait Allah yang dibangun Salomo hancur, usaha pembangunan terus-menerus dilakukan. Bait Allah yang didirikan oleh Herodes Agung jauh lebih besar, megah, dan indah dengan hiasan batu dan logam mulia serta bahan-bahan terbaik. Keberadaan Bait Allah menjadi simbol kehadiran Allah bagi orang-orang Yahudi yang datang dari segala penjuru. Tetapi peperangan antara raja-raja di sekitar Israel menjadi sebab kehancuran Bait Allah, sekaligus keruntuhan identitas Israel. Mesias yang dinantikan ternyata tidak menyelamatkan mereka dari kuasa penjajahan Romawi. Kekalahan perang membawa bangsa Israel memasuki masa penderitaan dan kesukaran. Memasuki milenium ke-321 abad sesudah kelahiran Yesus, dunia terus-menerus bergejolak, ketegangan politik semakin meningkat, ekonomi dunia yang tidak stabil, terjadinya krisis kebudayaan, gesekan sosial semakin menajam, dan lain sebagainya. Karena itu, harapan datangnya kerajaan Allah menjadi kekuatan bagi orang beriman. Kehadiran kerajaan Allah dapat dirasakan oleh banyak orang apabila kasih Kristus semakin bersinar dalam kehidupan orang-orang percaya. Kasih yang tidak pernah padam itulah yang menerangi dan menghangatkan dunia ini. Jadi, sikap apa yang harus kita miliki untuk mengisi masa antara ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali? Yang pertama, waspada. Apa yang harus kita waspadai? Yaitu penyesatan. Matius 18 ayat 7 berkata, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Yang kedua, jangan gelisah akan apa yang terjadi. Mengapa? Karena hal itu memang harus terjadi menjelang kedatangannya. Apakah itu? Apakah ini sudah akhir? Matius 24 ayat 8 berkata, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Penganiayaan terhadap orang percaya,
Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Kekacauan tatanan alam semesta. Matius 24 ayat 7 berkata, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Hal ini senada dengan Markus 13 ayat 24 sampai 25. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Matius 24 ayat 6 sampai 7a. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun, berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Sikap ketiga yang harus kita miliki, setia sampai akhir. Matius 24 ayat 13 berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat ini merupakan dorongan untuk bertahan sampai akhir. Ayat ini menunjukkan bahwa sekalipun Tuhan akan menjaga sehingga kita tidak akan kehilangan keselamatan kita, tetapi itu tidak berarti bahwa kita boleh hidup enak-enakan. Kita tetap bertanggung jawab dan wajib untuk mati-matian bertahan dalam iman kita. Wahyu 2 ayat 10c berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi, pelayanan kepada sesama yang menderita merupakan inti Injil Kristus. Terlebih dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung ini. Berbahagialah mereka yang dapat bertahan dalam iman demi Injil Kristus di tengah kesulitan akhir zaman ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih Bapa atas firman dan renungan yang telah kami dengar. Biarlah firman itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Bapa iman kami tetap teguh ya Bapa, sehingga kami beroleh mahkota kehidupan. Sementara kami akan tidur dan beristirahat, biarlah Bapa kami dapat tidur dengan baik dan nyenyak, sehingga besok kami bangun dengan kekuatan yang baru yang daripadamu saja ya Bapa. Ampuni semua dosa-dosa yang telah kami perbuat. Semuanya ini kami minta melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat.